senyawa dan itu campuran ya, ketutup nggak tuh ya. Nah, senyawa campuran dan juga unsur itu gimana sih ceritanya? Nah, sekarang coba kita lihat di sini ada slide-nya ya. Di slide-nya jelas terpantau bahwasanya unsur dulu. Nah, jadi unsur itu apa sih? Nah, kita perhatikan di sini beberapa macam berikut. Yang pertama itu, kamu tahu nggak benda tersebut terbuat dari apa? Yang pertama itu apa ya? Umur, bau, seperti itu. Besi, besi. Iya, besi. Itu terbuat dari apa tuh? Besi terbuat dari Ya, apa besi ya? terbuat dari besi. Ini loh maksudnya. Maksudnya ini loh, apa sih namanya? Kalau memang, ya, iya itu dari besi maksudnya. Nah, tapi tuh, maksud aku tuh, itu tuh nama bendanya apa? Nama bendanya itu sebenarnya apa ya? Ya, aku nanya balik, kamu nanya balik. Payung, paku payung. Aku payung, aku Itu paku payung. payung. Ah ya, mungkin pakai payung ya. Aku nggak tahu namanya, tapi ini ada besi. Kalau ini apa tuh namanya? Cincin, cincin, tahu banget. Ah, gitu. Yang ini pena. Ya, bupen atau pensil. Oke. Em, kita lihat di sini ya. Kira-kira tahu nggak terbuat dari apa tuh mereka tuh? Besi, plastik, sama Emang yang cincin dari kocak. Emang cincin dari plastik. enggak ya, plastik itu bupen. Oh, Kalau cincin kan bisa emas, bisa cincin gua nggak tahu dah. Logam kayaknya. mm-mm. Oke. Nah, kemudian unsur-unsur apakah yang terdapat dalam air laut dan udara? Mau tahu unsur-unsur apa aja? Yang terdapat dalam air laut dan udara. Ya, air laut itu kan H2O unsurnya. Berarti ada unsur hidrogen di situ ya. Kecil kali. Oksigen, oksigen. Iya, ada H2O. Ya Allah, kecil banget. H2O, ya itu ada hidrogen, ada oksigen, ya kan? Ya, Terus apa lagi? H2O, hidrogen, oksigen. Jujur aja semuanya emang aku di IPA tuh kayak aku selalu jelek mah. Oh ya, Nah, tapi kan nggak jelek-jelek amat kan? aduh, nilai UTS aku kemarin cuman, aduh, Aduh apa? Aduh buyung. nggak bisa ngomong aku bang. Ya, tapi kan setidaknya kalau kamu tahu triknya, ya tinggal kita pelajari, dipelajari gitu. Memang. Udah dipelajari ya selesai gitu intinya, ya kan? Oke. Jadi unsur-unsur apakah yang terdapat di air laut dan udara? Nah, kalau air laut kan ada hidrogen dan oksigen gitu kan. Tapi kalau udara itu ada, kita lihat di situ, ada nitrogen. Nah, itu unsur tuh. Kemudian ada apa lagi? Mau petenan lagi. Nitrogen dan masih banyak yang lain Enggak ya. ya, lagi enggak. Nah, jadi udara tuh hampir sepenuhnya merupakan campuran oksigen dan nitrogen ditambah dengan sejumlah kecil beberapa unsur lain. Itu udara di bumi ya, tapi ya. Kenapa? Karena itu tuh setiap unsur itu mengandung fungsinya masing-masing. Nah, setiap unsur itu mengandung fungsinya masing-masing yang bertujuan itu menjaga manusia dan juga menjaga bumi.
Oke, aman? Oke, lautan terdiri atas air dan berbagai garam. Nah, air tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Jadi air itu tersusun atas hidrogen dan oksigen. Karena kan dia H2O. Paham? Paham, paham, Bang. Oke. Jadi unsurnya, apa itu unsur? Unsur itu adalah merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi uh, zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Nah, bagian terkecil dari unsur itu adalah atom. Jadi untuk atom itu adalah bagian terkecil dari unsur. Oke. Oke. Kemudian ini susunan atom itu sendiri. Ada proton, neutron, itu yang berada di inti. Sedangkan elektron itu yang mengelilingi. Dan ini disebut dengan adanya sistem periodik unsur kimia. Dalam kimia itu ada sistem periodik unsur-unsur kimia. Oke. Oke. Oke, Bang. Nah, ini dia unsur logam. Ada namanya unsur logam. Sifat secara umum, ya kan? Unsur logam memiliki sifat berwarna putih, mengkilap, dan mempunyai titik lebur rendah dan dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Itu dari sifat-sifat dari unsur ya logam. Ya, unsur logam. Logam itu banyak ya. Kayak ada berwujud cair, itu namanya raksa. Pernah dengar kata raksa? Berwujud Air, cair, gitu kan? air raksa, Bang. Air raksa. Air raksa, iya. Itu kan air raksa itu sebenarnya logam, cair, cair dia bentuknya. Tapi walaupun logam-logam itu cair ya, Oke, Bang. cair. Itu beda konteks. Nah ini unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada krom, digunakan untuk bumper mobil dan campuran baja yang menjadi stainless steel. Ada besi, nah, paling murah nih kalau besi ya kan. Dia digunakan untuk campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, ya, mobil dan rel kereta api. Nikel, ya nikel ini dia fungsinya itu lebih ke apa nih? Digunakan untuk lapisan pelindung dan cara disepuh. Disepuh itu penyepuhan ya. Oke. Oke, oke. Lalu ada lagi di sini tembaga. Nah, tembaga itu Cu. Tembaga itu Cu dan banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. Nah, campuran tembaga dengan timah menghasilkan perunggu, sedangkan campuran tembaga dengan seng menghasilkan kuningan. Itu beda. Tembaga dengan timah, Cu dan Pb, Cu dan Pb itu menghasilkan perunggu, sedangkan campuran tembaga dengan seng itu menghasilkan kuningan, copper. Oke. Nah, tembaga ini sendiri, tembaga banyak digunakan pada kabel listrik. Ya, maka kan di kabel listrik kan ada di dalamnya tembaga kalau dibuka. Ya, makanya nggak boleh pegang ya. Nah, nanti malah nyentrum. Lalu ada di sini seng. Nah, seng itu dapat digunakan sebagai atap rumah, ya kan? Saya Seng. ingat. Tapi saya mau Pernah jadi atap rumah enggak sih, Bang? ada yang rumah kayu itu biasanya pakai seng Oke, atasnya. oke. Seng. Selain seng itu juga untuk perkakas rumah tangga dan pelapis besi biasanya gitu. Lalu ada emas. Emas itu AU. Nah tadi ya, cincin. Itu cincin. Kemudian dia juga ada sebagai perhiasan, komponen listrik.
campuran emas dan perak banyak digunakan sebagai bahan koin. Jadi ini fungsinya. Nah, ada juga selain itu ada unsur non logam. Dia kan ada unsur logam tuh. Nah, sekarang ada namanya unsur non logam. Nah, kalau unsur non logam itu apa? Unsur non logam itu dia bukan logam. Kalian pernah melihat benda ini nggak kamu? Yang pertama tuh gambar apa tuh? Garam itu yang pertama, yang gas. Enggak, kalau yang pertama tuh air. Ini air putih ya di gelas. Terus yang Kedua kedua balon. 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 Di dalam balon ada apa? Udara. Nah, udara. Oke. Dalam udara, oke, balon udara. Terus apa lagi? Garam. Garam. Terus Ya, itu doang bukan tah di gambar. iya, di garam itu ada apa maksudnya? Ya ada garam. Oh, garam aku kurang tahu deh, Kang. Iya, di garam itu kan dia adanya unsur natrium dan klorin, ya, kadar natrium klorida. Unsur non logam itu bagaimana sifatnya? Pertama ada yang berwujud padat dan ada yang berwujud cair. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair. Nah, dan dia bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Tahu tidak dapat ditempa? Tahu-tahu, Kak. Dan non konduktor juga kecuali grafit. Beberapa unsur-unsur non logam dan cirinya. Coba kamu baca dulu. Panjang betul. Ya, sepanjang rel kereta api. Belerang, sulfur, lambangnya S. Bentuk fisik padat, kuning. Bromin, bromium, lambang unsur Br. Cair, cair, coklat kemerahan. Fluorin, fluorin samanya deh. Lambang unsurnya F. Gas kuning muda. Fosforus, nama artinya fosforus. Lambang unsurnya P. Bentuk fisiknya padat, putih, dan merah. Helium, nama latinnya sama, lambang unsurnya He. Gas tidak keluarnya. Hidrogen, nama latinnya hidrogenium. Lambang unsurnya H. Bentuk fisik, gas tidak berwarna. Karbon, karbonium. Lambang unsurnya C. Padat dan hitam. Klorin. Apa klorin, Klorin, yes. C. Lambang unsurnya C. CA gitu, CI. C, CL, L. CL. Gas kuning hijauan. Terus ada neon. Nama simbolnya Ne. Aduh. Gas yang berwarna nitrogen, nitrogenium. Lambang unsur N. Gas yang berwarna oksigen, oksigenium. Lambang unsurnya O. Gas yang berwarna silikon, silicium. Si, padat, abu-abu mengkilap. Iodin atau iodium, lambang unsurnya I. Padat hitam, uapnya berwarna ungu. Sudah, Bang? Oke. Nah, sekarang senyawa. Apa itu senyawa? Ya kan tadi unsur. Jadi senyawa itu adalah didefinisikan sebagai zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih, ya. Dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Jadi dengan perbandingan massa tertentu dia punya apa namanya? Yang namanya senyawa.
Itu namanya senyawa. Air dan garam merupakan salah satu contoh dari senyawa. Mengapa air dan garam pun dapat dikatakan senyawa? Karena dia itu lebih dari satu. Okay, I Aman? understand it, Bang. Understand it? Understand, Bang. Tahu dong, mah. Oke. Coba kamu ulang lagi, senyawa itu apa? Senyawa adalah zat yang Apa itu senyawa? terbentuk dari ikatan dua unsur atau lebih. Oke. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu ya? Ya. Oke, bagus, bagus, bagus. Oke, senyawa. Nah, senyawa di sini adalah tadi ya, air, garam, dan dapur dikatakan senyawa karena dia itu tersusun dari atas dua unsur atau lebih. Ya, dia dari dua unsur atau lebih. Nah, air tersusun atas dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen, dengan perbandingan massa tertentu dan tetap. Oke, itu dia. Bisa dipahami? Jadi yang namanya senyawa itu adalah dia perbandingan tertentu dan tetap. Oh, kayak ngerti, Bang. Nah, jadi dia tergantung dari jenisnya, jenis unsur-unsurnya apa, terus perbandingannya seperti apa, gitu. Sehingga dia bisa kita katakan unsur atau kita bisa katakan senyawa. Jadi nggak semuanya kita bilang, oh ini senyawa nih, gitu. Nah, tapi kalau sendirian itu udah pasti dia bukan senyawa. Aman? Oh. Aman ya? Aman-aman. Oke. Lanjut. Senyawa. Nah, ini rumus kimia senyawa. Ada HOH, berarti ada atom oksigen, kemudian ada atom hidrogen, dan ada atom hidrogen lagi. Karena hidrogennya ada dua. Ya, oksigennya di tengah itu yang gede. Rumus kimia senyawa. Ini rumusnya buat apaan, Bang? Aman? Nah, itu rumus kimianya. Oke. Lanjut. Aman? Lanjut. Aman, Bang. Senyawa. Nah, senyawa, coba kamu baca dulu. Panjangnya. Nama senyawa, Iya, rumus panjangnya. kimia, dan komposisi atom. Kita mulai dari amonia, yaitu rumus kimia NH, satu atom N, dan 3 atom H. Terus ada asam buka. Dibacanya gimana sih? CH3COOH. Ya, Ikutin. CH3COH. 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Asam klorida HCI, 1 atom H, dan 1 atom CI. Asam sulfat HTI, CSO, H. Bacanya gimana itu, Bang? Yang mana? Berarti H2, oh ya, H2SO4. H2SO4. Begitu. 2 atom H, 1 atom 5, dan 1 atom S, dan 4 atom O. Di nitrogen N2O3. Di 2 atom nitrogen, di trioksida mana, Bang? di nitrogen trioksida N2O3. Gula pasir C12, H22, O11. 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Karbon CO2, 1 atom C, dan 2 atom O. Karbon dioksida itu deh. Karbon monoksida
CO, 1 atom C dan 1 atom O. Urea, CO dalam kurung NaH2 tutup kurung 2. 1 atom C, 1 atom O, koma 2 atom. 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N, dan 4 atom H. Bikin bingung bacanya semua, Bang. Tapi udah, Bang. Emang gitu sih. Emang bikin bingung kan? Iya, Bang. Bikin bingung nggak tuh? Oke, itu senyawa. Jadi senyawa itu kan gabungan dari unsur ya. Nah, ini sifat-sifat senyawa tidak sama dengan sifat unsur pembentuknya. Jadi berbeda. Walaupun misalnya oksigen kayak gini, tapi ketika dia menjadi bergabung, misalnya namanya karbon monoksida. Nah, itu beda konteks dia. Beda ininya. Apa ya namanya? Beda karakteristik dan juga beda ininya, ciri-cirinya. Ya. Nah, dalam tiap senyawa unsur penyusunnya mempunyai perbandingan massa yang tetap dan tertentu. Oke. Senyawa air misalnya kan hidrogen banding oksigen itu adalah 1:8. Oke, coba dibaca dulu yang ini. Pengen aku screenshot dulu, Bang. Nah, Kok nggak bisa? Senyawa air H2O perbandingan massa unsur-unsur penyusun yaitu hidrogen. Baca gimana ya? gimana? Hidrogen banding oksigen adalah 1:8. Gura C12, H22, O11. Perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya yaitu karbon banding oksigen banding hidrogen adalah 72:88:11. Etanol C2, H5OH. Perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya yaitu karbon banding oksigen banding hidrogen adalah 12:8:3. Sudah, Bang. Oke. Nah, senyawa sini ada natrium klorida, nama lainnya adalah garam dapur. Oke. Kemudian sukrosa C12H22O11, pemanis gula. Oke. Kemudian asam klorida HCl, pembersih lantai. Lantai, oke. Ya, pembersih lantai. Itu asam sulfat. Coba baca dulu deh. Asam asetat CH3COOH. Cukup makan. Asam sulfat rumusnya H2SO4. Itu kegunaannya sebagai pengisi aki atau ACC, acu absir. AQ. Terus ada air H2O. Penggunaan sebagai pembersih atau pengarut. Ada urea yaitu rumusnya CONH22. Gunanya pupuk. Asam askorbat C6H8O6. Penggunaannya sebagai vitamin C. Lalu ada aspirin, rumusnya C9H8O4. Kegunaannya sebagai obat sakit kepala. Aduh, napas gue. Lalu soda kue, itu rumusnya NaHCO3. Kegunaannya sebagai membuat roti. Sudah, Bang. Oke. Kemudian campuran. Apa itu campuran? Oh, gitu kayak. Kurang tahu? Campuran. Bentuk dari 2 zat kan, Bang? Iya, terbentuk dari 2 zat. Ya, betul. Campuran itu terbentuk dari 2 zat. Nah, berarti campuran adalah pergabungan 2 macam zat. Ya, 2 macam zat. Di sini dia 2 zat atau lebih tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Nah, campuran dapat jadi antara zat padat dengan zat padat, atau zat padat dengan zat cair, atau zat cair dengan zat cair. Contohnya zat padat dengan zat padat tuh gula pasir dengan pasir, kan bisa dicampur tuh.
Ya, zat padat dengan zat cair. Contohnya apa? Pasir dengan air kan bisa dicampur. Atau kalau nggak tuh kita bilangnya adalah zat cair dengan zat cair, alkohol dengan air, Iya. begitu. Nah, campuran itu adalah zat padat dengan uh, campuran itu ada dua. Zat padat dengan gas bisa juga kan? Itu macam-macam nih ya. Zat padat dengan gas. Contohnya debu di udara itu kan bisa kan? Sebenarnya di udara itu ada debu kan? Tiba-tiba kayak kipas angin kita tuh tiba-tiba agak ada debunya gitu kan? Dan kita harus bersihkan. Oke, aman? Aman, Bang. Lalu ada lagi di sini campuran zat air dengan zat gas. Zat cair dengan gas itu gimana? Ya, zat cair dengan gas itu oksigen dalam air contohnya. Kemudian gas dengan gas itu udara. Ya. Lalu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Jadi campuran homogen itu adalah campuran dua zat yang atau lebih sudah tidak dapat terlihat lagi. Jadi ketika dia gabung itu sama bentuknya. Misalnya kayak kita menaruhkan gula. Gula kalau kamu aduk dalam air, kira-kira udah larut dia, kamu masih lihat kelihatan gula nggak dalam air itu? Udah larut. Udah larut, udah nggak ada lagi gulanya kan, untuk gulanya kan? Udah enggak pasti, Bang. Kan Uh-uh. dikit-dikit doang. Dan bahkan campurannya juga kalau misalnya garam juga sama gitu. Kan dia udah melarut dalam air. Aman. Aman, Bang. Oke, kita lihat di sini. Apa itu campuran heterogen? Nah, campuran heterogen itu adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya yang disebut dengan campuran heterogen. Ya. Nah, campuran heterogen masih lihat kan? Kalau kita masukkan pasir dengan air, itu kan masih kelihatan pasir sama airnya. Walaupun mereka sudah kita campurkan. Iya, Bang. Oke, Oke, oke. ada lagi campuran heterogen yang pasti dalam air dan sebagainya. Sifat-sifat unsur campuran coba dibaca dulu Gila panjang bener. sepanjang kenangan ya. Yang pertama dari jenis zat, yaitu adalah zat murni atau tunggal. Apa nih ngomongnya? Sifat unsur senyawa campuran. Untuk di jenis zat, zat murni ada zat tunggal, senyawa adalah zat murni juga zat tunggal, sementara campuran bukanlah zat murni. Kalau di jenis partikel, unsur adalah jenis atom, senyawa jenis molekul, kalau campuran hanya beberapa molekul dan atom. Lalu adalah sifat asal zat penyusun. Unsur tetap sama, senyawa tidak ada lagi, campuran masih tetap ada. Lalu ada cara penulisannya. Unsur sesuai lambang, senyawa rumus molekul, campuran tidak ada. Cara memisahkan zat penyusunnya. Unsur tidak dapat dipisahkan, senyawa hanya dapat dipisahkan secara kimia, lalu campuran dapat dipisahkan secara fisika. Udah Bang. Oke. Oke, thank you. Ya, sebelum ditutup ada 10 menit lagi itu kita akan lakukan uji